Selamat datang di Mindscape AI Weekly, rangkuman berita dan insight AI terpenting minggu ini, disajikan singkat, jelas, dan langsung ke intinya. Hari ini kita bahas 4 berita yang membentuk arah perkembangan AI global minggu ini, dari dunia keuangan, bisnis teknologi, kesehatan, hingga kontroversi etika yang sedang memanas di Silicon Valley. Ini yang akan kita bahas. Pertama, Anthropic meluncurkan 10 AI agent yang siap pakai untuk sektor keuangan. Kedua, OpenAI menutup putaran pendanaan terbesar dalam sejarah tech dengan valuasi 852 miliar dolar. Ketiga, peneliti Mayo Clinic membuktikan AI bisa mendeteksi kanker pankreas 3 tahun lebih awal dari diagnosis konvensional. Dan keempat, Google menyetujui Gemini untuk jaringan militer Amerika Serikat, diikuti protes dari ratusan karyawan mereka sendiri. Mari kita mulai. Anthropic baru saja merilis 10 AI agent yang sudah dikonfigurasi khusus untuk industri keuangan siap pakai. Tidak perlu setup dari nol, dan dirancang untuk langsung diintegrasikan ke dalam workflow perusahaan. Yang membuat ini berbeda dari model AI biasanya adalah sifat yang agentic. Artinya, agent ini tidak hanya menjawab pertanyaan, mereka bisa bekerja secara mandiri, menganalisis data pasar, menyusun laporan riset, memantau portofolio, hingga mengeksekusi serangkaian tugas kompleks tanpa perlu instruksi manual di setiap langkah. Target penggunaannya adalah investment bank, asset manager, dan perusahaan asuransi. 3 sektor yang selama ini paling banyak bergantung pada tenaga analisis manusia untuk pekerjaan yang berulang dan berbasis data. Dampaknya ke industri keuangan tidak bisa dianggap kecil. Jabatan seperti analis junior, research associate, dan compliance officer adalah yang paling terdampak dalam jangka pendek. Bukan berarti langsung hilang, tapi peran mereka akan bergeser secara fundamental. Pekerjaan repetitif yang selama ini memakan sebagian besar waktu mereka, kini akan ditangani AI, sementara judgement strategis dan hubungan klien tetap menjadi dominasi manusia. Ini bukan berita tentang AI menggantikan manusia. Ini tentang AI yang sudah cukup matang dan dapat dipercaya untuk mengerjakan tugas bernilai secara otonom. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI bisa melakukannya, tapi siapa yang akan menggunakannya lebih dulu, dan siapa yang akan tertinggal. OpenAI baru saja menutup putaran pendanaan senilai 122 miliar dolar, dengan valuasi perusahaan yang menembus angka 852 miliar dolar. Ini menjadikannya salah satu perusahaan swasta paling bernilai yang pernah ada dalam sejarah teknologi modern. Investor yang terlibat bukan nama-nama sembarangan. Amazon, Nvidia, SoftBank, dan Microsoft, 4 raksasa teknologi yang masing-masing punya kepentingan strategis besar dalam infrastruktur AI global. Semuanya masuk dalam putaran ini. Angka 852 miliar dolar perlu diletakkan dalam konteks yang tepat. Ini bukan sekedar valuasi startup yang sedang hype. Ini mencerminkan keyakinan kolektif dari investor terbesar di dunia bahwa AI bukan tren semata, melainkan pergeseran infrastruktur ekonomi yang skalanya setara dengan munculnya internet di era 90-an. Dana sebesar ini akan digunakan untuk 3 hal utama: membangun dan memperluas data center di berbagai negara, membeli chip AI dari Nvidia dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mempercepat pengembangan model generasi berikutnya yang jauh melampaui kemampuan GPT saat ini. Bagi kita di Indonesia dan Asia Tenggara, ini sinyal yang tidak bisa diabaikan. AI bukan lagi soal siapa yang punya model paling pintar, tapi siapa yang punya infrastruktur, kapital, dan skala untuk mendominasi. Dan angka ini menunjukkan bahwa perlombaan itu sudah dimulai, jauh sebelum kebanyakan orang menyadarinya. Dari semua berita minggu ini adalah yang paling berdampak langsung ke kehidupan manusia, bukan dalam konteks bisnis atau teknologi, tapi dalam konteks yang paling fundamental: kesehatan, dan kelangsungan hidup. Mayo Clinic mengembangkan sebuah model AI bernama RedMod
yang mampu mendeteksi kanker pankreas dari CT scan rutin bahkan 3 tahun sebelum diagnosis klinis konvensional bisa dilakukan, dan bahkan sebelum tumor terlihat secara visual. Untuk memahami mengapa ini luar biasa, kita perlu tahu satu fakta. Kanker pankreas memiliki survival rate 5 tahun yang sangat rendah, di bawah 12%. Bukan karena penyakitnya tidak bisa diobati, tapi karena hampir selalu ditemukan terlambat saat kanker sudah menyebar ke organ lain. Redmond membalik persamaan itu dengan mendeteksi pola-pola awal yang tidak terlihat oleh mata manusia dari CT scan yang sudah rutin dilakukan pasien. AI ini membuka jendela waktu 3 tahun untuk intervensi medis yang jauh lebih efektif. Yang juga penting, ini tidak membutuhkan prosedur baru atau alat diagnostik tambahan. Dokter tinggal menjalankan Redmond pada data CT scan yang sudah ada. Artinya, teknologi ini bisa diadopsi secara luas tanpa infrastruktur tambahan yang mahal. Di antara semua diskusi tentang AI atau produktivitas, efisiensi, dan keuntungan bisnis, Redmond mengingatkan kita pada potensi AI yang lebih dalam. Teknologi ini, kalau diaplikasikan dengan benar, bisa secara harfiah menyelamatkan nyawa jutaan orang, termasuk orang-orang yang kita cintai. Dan ini yang paling kontroversial minggu ini, sebuah benturan frontal antara kepentingan bisnis dan pertanyaan etika yang belum ada jawabannya. Google secara resmi menyetujui Gemini untuk digunakan di dalam jaringan rahasia militer Amerika Serikat. Reaksi internal tidak perlu menunggu lama. Sekitar 600 karyawan Google, termasuk sejumlah peneliti senior di Google DeepMind, menandatangani petisi penolakan terbuka. Mereka mempertanyakan apakah keputusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika AI yang selama ini diklaim perusahaan. Google kali ini bersikap berbeda dari kasus Project Maven tahun 2018 yang membuat mereka mundur setelah tekanan karyawan. Kali ini mereka berpegang pada keputusannya. Memo internal bahkan menyatakan perusahaan bangga dengan kerjasama ini. Pertanyaan mendasar yang muncul, dalam era AI yang semakin powerful, siapa yang harusnya memegang kendali atas bagaimana teknologi ini digunakan? Apakah perusahaan teknologi punya hak atau bahkan kewajiban untuk menolak penggunaan tertentu? Atau apakah itu sepenuhnya keputusan pemerintah dan pasar? Kasus ini akan terus berulang dan akan semakin sering seiring AI semakin kuat. Bagi kita sebagai pengguna dan masyarakat, ini adalah pengingat bahwa melek AI bukan hanya soal tahu cara pakai tools, tapi juga tahu apa yang sedang dipertaruhkan ketika teknologi ini masuk ke wilayah yang sensitif. Itulah 4 berita AI terpenting minggu ini. Anthropic membawa AI ke jantung industri keuangan global. OpenAI membuktikan bahwa modal dunia sedang bertaruh besar pada masa depan AI. Mayo Clinic menunjukkan bahwa AI bisa menyelamatkan nyawa dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dan Google mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi selalu datang bersama pertanyaan etika yang tidak bisa diabaikan. Kalau video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan minggu depan. Tulis di komentar berita mana yang paling mengejutkan kamu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Understand AI, stay ahead.